Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sari Andini dari Prodi Manajemen akan menjelaskan materi tentang penyusutan. Pengertian penyusutan. Penyusutan atau depresiasi adalah suatu proses pengalokasian secara berkala dari sebagian biaya perolehan suatu aktiva atau harta perusahaan terhadap biaya perusahaan. Ada dua macam penyusutan, yaitu penyusutan fisik dan penyusutan fungsional. Penyusutan fisik adalah berkurangnya daya guna yang disebabkan oleh pemakai, sedangkan penyusutan fungsional adalah penyusutan yang disebabkan kelemahan dan ketuaan modal. Faktor-faktor dalam menentukan beban penyusutan yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama, biaya perolehan aktiva adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sampai siap dioperasikan. Yang kedua, perkiraan nilai sisa atau residu adalah nilai yang mungkin diperoleh melalui penjualan aktiva yang masa berlakunya sudah lewat. Yang ketiga, perkiraan umur manfaat aktiva. Lambang yang dipakai dalam perhitungan penyusutan yaitu A adalah biaya perolehan, S adalah nilai sisa atau residu, N adalah perkiraan waktu aktiva, R adalah persentase atau tingkat penyusutan, dan D adalah beban penyusutan atau depresiasi tiap periode. Selanjutnya kita akan masuk ke metode perhitungan penyusutan. Metode yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus penyusutan aset atau biasa disebut straight line method adalah metode perhitungan aktiva untuk menghasilkan beban penyusutan yang sama di setiap periode pembukuan selama masa aktiva tersebut masih berjalan. Besar beban penyusutan untuk masing-masing periode dalam metode garis lurus adalah sama besar. Beban penyusutan dirumuskan dengan D sama dengan A dikurang S per N. Sedangkan persentase penyusutan dirumuskan dengan R sama dengan D per A dikali 100% atau R sama dengan 100 dikali A kurang S per NA persen. Untuk menghitung nilai buku akhir tahun pertama, kita menggunakan S1 sama dengan A dikurang D. Untuk akhir tahun kedua, kita menggunakan S2 sama dengan A dikurang 2D. Sedangkan untuk akhir tahun ke N adalah Sn sama dengan A kurang ND. Metode selanjutnya adalah metode persentase tetap dari nilai buku. Metode persentase tetap dari nilai buku, besar beban penyusutan untuk suatu periode tertentu diperoleh dari hasil kali antara nilai buku aktiva pada awal periode yang bersangkutan dengan persentase tetap. Dengan demikian, besarnya beban penyusutan dari tahun ke tahun berikutnya makin berkurang. Persentase penyusutan atau R dapat dihitung sebagai berikut. Nilai buku akhir tahun pertama adalah S1 sama dengan A dikurang RA sama dengan A dikali 1 kurang R. Nilai buku akhir tahun kedua adalah S2 sama dengan A dikali 1 kurang R dikurang R dikali A dikali 1 kurang R sama dengan A dikali 1 kurang R dikali 1 kurang R sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat 2. Secara umum, nilai buku akhir tahun ke N adalah Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N. Cara menentukan beban penyusutan ialah sebagai berikut. Besar beban penyusutan tahun pertama adalah D1 sama dengan R dikali A dan S1 sama dengan A dikali 1 kurang R. Besar beban penyusutan tahun kedua adalah D2 sama dengan R dikali A dikali 1 kurang R dan S2 sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat 2.
Secara umum, besar penyusutan tahun ke N adalah dN sama dengan RA dikali 1 kurang R pangkat N min 1. Selanjutnya adalah metode satuan jam kerja aktiva. Metode satuan jam kerja aktiva ini didasarkan atas pemikiran bahwa berkurangnya daya guna suatu aktiva terutama oleh lamanya waktu pemakaian yang sebenarnya dari aktiva tersebut. Dalam metode ini, besar beban penyusutan untuk suatu periode tergantung pada jumlah jam kerja aktiva itu dioperasikan. Untuk menghitung tingkat penyusutan atau R pada setiap jam kerja dirumuskan dengan R sama dengan A dikurang S per N, dengan N adalah jumlah jam kerja aktiva. Berikutnya, metode satuan hasil produksi. Dalam metode satuan hasil produksi, umum manfaat aktiva diperkirakan dengan menyertakannya dalam suatu periode dan tergantung pada jumlah satuan hasil produksi. Di metode ini, beban penyusutan dari periode ke periode selalu berubah-ubah, sesuai dengan perubahan volume hasil produksi pada periode yang bersangkutan. Untuk menghitung tingkat penyusutan atau R digunakan rumus R sama dengan A dikurang S per N, dengan N adalah jumlah satuan hasil produksi yang dapat dihasilkan selama umur manfaat aktiva. Metode yang terakhir adalah metode jumlah bilangan tahun. Untuk menentukan beban penyusutan pada metode jumlah bilangan tahun, dipakai pecahan-pecahan yang menurun. Sebagai penyebut diambil jumlah bilangan tahun dan sebagai pembilang diambil bilangan tahun yang menurun dengan waktu yang berlawanan. Misalnya, suatu aktiva diperkirakan mempunyai umur manfaat 5 tahun, maka penyebut sama dengan jumlah bilangan tahun yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Pembilang adalah bilangan tahun dengan waktu yang berlawanan, yakni 5, 4, 3, 2, 1. Pecahan pada periode pertama adalah 5/15, pada periode kedua adalah 4/15, pada periode ketiga adalah 3/15, periode keempat adalah 2/15, dan periode kelima adalah 1/15. Rumus beban penyusutannya yaitu beban penyusutan sama dengan pecahan dikali A dikurang S. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.